Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Saya akan melanjutkan tutorial pembuatan ladder diagram pada latihan yang berikutnya, yaitu latihan yang kelima. Oke, saya lihat dulu bagian instruksinya. Di sini tidak berbeda jauh dengan latihan yang 4. Yang membedakan di sini kita ada tambahan overload relay. Di sini tuh jadi overload relay dan emergency ini bisa dikatakan hanya sebagai komponen tambahan. Artinya jika pun tidak ada dalam rangkaian itu tidak menjadi masalah. Cuma memiliki fungsi yang sangat berguna ketika terjadi hal yang di luar dari yang kita pikirkan lah. Oke, kita lihat lagi pembuatan ladder diagramnya. Di sini saya hanya akan menambahkan satu input lagi untuk simbol sebagai overload relay dengan simbol X3. Pertama saya edit dulu write mode. Di sini saya tambahkan X3 normally close. Oke, kalau sudah kita compile, build, lalu langsung saja kita simulasikan dengan menekan tombol start. Kita tunggu dengan menekan tombol start. Lalu di sini sudah aktif ya. Di sini sudah aktif. Untuk masalah pemrogramannya ataupun masalah pelaksanaan simulasinya tidak berbeda jauh dengan latihan yang pada video saya sebelumnya di video keempat atau pada latihan keempat. Di sini misalkan kita beri force terlebih dahulu pada X0 untuk mengaktifkan set M0 yang didefinisikan dengan Y0 sebagai penggerak conveyor motor 3 fasa. Kita beri force pada X0-nya, input start-nya. Oke, di sini sudah aktif. Fungsi tadi untuk si overload relay ini, fungsinya adalah sebagai sensor. Dia akan mematikan rangkaian ataupun memutus rangkaian jika ada panas berlebih. Oke. Jadi ketika kita beri force pada X3 atau pada si overload relay ini, dia akan mematikan ataupun memutus rangkaiannya. Oke, sudah mati. Jadi fungsi si overload relay ini dia tidak berbeda jauh dengan emergency. Jadi ketika yang awalnya normally close, kita beri force pada X2 ataupun X3, dia akan memutus rangkaian ataupun aliran yang akan menuju ke output Y0, di mana Y0 ini didefinisikan dengan memori M0. M0 ini tidak akan sampai gitu nanti. Oke, cukup sekian. Itu saja penjelasan pada latihan 5 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekarang kita lanjut ke bagian latihan 5 di tahap wiringnya ya. Untuk rangkaian sendiri tidak berbeda jauh dengan latihan yang 4. Kalau latihan yang 4 kita menambahkan emergency, sedangkan di latihan 5 ini kita menambahkan overload, input tambahan gitu ya. Langsung saja ke tahap wiringnya. Untuk bagian input dari si overload ini atau overheat ini di 95 NC kita hubungkan pada X3 sebagai input. Lalu untuk keluarannya sendiri kita sambungkan pada COM 1 negatif. Jadi alasan di sini kenapa kita sambungkan pada COM 1 negatif, karena overload ini akan berfungsi ketika bagian kontaktor ini mulai panas gitu, ketika ada panas berlebih. Lalu sedangkan untuk jumper di bagian negatif yang 24 volt ini sudah ada sambungan dari si emergency. Kalau emergency kan dia mutusnya dari push button ya, sedangkan kalau overload ini mutusinya dari output gitu. Langsung saja kita coba. Kita aktifkan juga isinya. Oke, ini sebagai tombol startnya, ini sebagai tombol stopnya. Kita coba aktif, lalu tombol stopnya dia juga mati.
Lalu si overload ini kan secara fungsi dia sensor gitu ya, otomatis. Cuma karena di sini belum ada kandas berlebih, kita tekan secara manual saja tombol merahnya. Kita tekan, lalu kita tekan tombol push button satunya atau tombol startnya, dia akan tidak akan berfungsi. Oke, sekian. Terima kasih.